Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami boleh berkumpul bersama keluarga dengan orang-orang yang kami kasihi. Malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan biar Roh Kudus Tuhan juga lah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema pada malam hari ini saya ambil atau saya buat tema kecil, belajar tiada henti. Dan saya akan membaca pada bagian ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lainnya di tanah yang telah menjadi hak milik mereka. Mereka sudah tidak ingin berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Mereka juga ingin memiliki seorang raja manusia seperti bangsa-bangsa lainnya. Dan kepada umatnya, Tuhan memberi syarat-syarat yang harus mereka perhatikan tentang seorang raja. Yang pertama, raja harus dipilih oleh Tuhan dari antara orang Israel. Yang kedua, raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, emas, serta perak. Kenapa seorang raja tidak boleh memiliki banyak kuda? Kenapa tidak boleh memiliki banyak istri, emas, dan perak? Kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Sedangkan emas dan perak adalah ukuran tingkat kekayaan seseorang. Sedangkan istri menunjuk kekuasaan daerah yang telah ditaklukkan raja, karena pada masa itu banyak pernikahan raja yang bersifat politis. Nah, apabila seorang raja mengandalkan semuanya itu, berarti raja-raja mengandalkan dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Dan raja yang mengandalkan diri sendiri akan mudah menyimpang dan membuat Israel kembali ke dalam pembuangan. Untuk itu, seorang raja harus tahu isi dari hukum Taurat. Inilah dari hukum Taurat inilah yang mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan dan tidak meninggikan diri atau sombong. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melarang bila seorang raja memiliki kekayaan dan segalanya. Tetapi harta dan istri dapat memalingkan hati seorang raja dari kebenaran Allah dalam pemerintahannya. Bahkan Tuhan tahu kekuatan maupun
kelemahan hati seorang raja. Karena itu, raja membutuhkan tuntunan yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Memiliki kesempatan untuk memimpin dan menjadi pemimpin adalah hal yang istimewa. Tapi harus hati-hati agar tidak menyimpang dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita saat ini, dalam bidang kita masing-masing, mari kita lakukan tugas kita dengan rendah hati dan hanya mengandalkan Tuhan. Karena itulah yang lebih penting, hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah malam ini di dalam tidur kami, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh bangun pada esok hari dengan kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya pada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus berkati.